La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Ada yang gak mati nggak Pak? Hah? Ada. Ada. Apa tuh Pak? Allah. Allah, subhanallah. Dahsyat jawabannya. Ternyata jamaah Majelis Riyadhut Tafrijiyah Al-Atasiyah sudah menemukan jawabannya. Iya. Allah yang maha abadi, Allah yang maha kekal. Kenapa kita kurang yakin dan beriman pada Allah? Mudah-mudahan kita akan ditingkatkan iman kita. Kita minta sama Allah, lingkarilah nafsu kita dengan keimanan. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami mati kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah, jadikanlah mati kami nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mati yang diridhoi oleh Allah, mati yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kematian Pak, saya pernah mendengar salah satu kisah ya, yang namanya tanah di dalam kubur itu tidak memandang anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nih, kita yang jauh ibadah kita, ya, yang males-malesan ibadah kita sama Allah, ya. Itu anaknya Nabi Siti Fatimah ketika meninggal, ya. Salah sahabat turun ke dalam liang lahat ketika menguburkan Siti Fatimah, lalu digenggam sebuah tanah. Kata sahabat, "Hai tanah," bahasa kita, bahasa Indonesianya, "Wahai tanah, engkau harus tahu bahwa yang meninggal ini adalah keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah." Tuh kata sahabat. Apa jawab tanah? "Oh, tidak bisa. Wahai sahabat, aku diperintahkan sama Allah, barang siapa yang meninggal ketika amalnya buruk, maka akan aku gencet dia, maka akan aku suruh, aku perintahkan cacing yang ada di dalam perutku untuk memakan jasadnya, untuk menggerogoti tulang belulangnya." Subhanallah, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita nanti akan dilapangkan kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiada daya dan tiada upaya. Apa sih Pak yang dapat kita banggakan? Apa yang mau kita bawa? Istri cantik? Nggak mungkin. Mobil mewah? Belum tentu. Duit banyak dirayap, dimakan rayap Pak. Biar kata hartanya berlimpah, rumahnya mewah, mobilnya luar biasa, miliaran, tetap yang dibawa kain kafan. Subhanallah. Coba bayangkan, ketika tanah diperintahkan sama Allah, aku tidak mengenal dan memandang itu keturunan Rasulullah, tapi ketika orang ini meninggal, wahai sahabat, apabila amal dia buruk, maka akan aku gencet dengan perutku, maka akan aku perintahkan cacing tanah dan pun ular yang berkepul untuk menggerogoti jasadnya. Jadi kalau membahas masalah bab kubur, ya, di dalam bab kubur itu penjelasannya gini Pak. Ketika 40 hari 40 malam, ketika selesai dikuburkan seorang mayit, maka dia masih diizinkan sama Allah berada di sekitar rumahnya selama 40 hari 40 malam untuk menyaksikan bagaimana anak keluarganya, ya, sanak familinya, apakah mereka merebutkan warisan. Wah, ada yang begitu Pak. Masya Allah. Masih merah, kembangnya belum kering itu kuburan, pulang itu keluarganya udah ngerebutin warisan. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut ya Pak, ya. Ya. Selama 40 hari 40 malam mayat itu diizinkan oleh Allah berada di sekitar rumah selama 40 hari, lalu diangkat oleh Allah, dipindahkan ke liang kubur, di sekeliling kubur itu selama 1 tahun, ya. Bayangkan Pak,
Dari 40 hari di sekitar rumah dipindahkan sama Allah selama 1 tahun di liang kubur. Ya. Setelah 1 tahun baru diangkat sama Allah ke alam arwah namanya, bukan alam ruh. Ya Pak ya, alam arwah namanya. Nah di sanalah kita sampai menunggunya hari kebangkitan, ya ini hari kiamat kubur. Ya. Gitu. Masya Allah ya. Udahlah kita mah gak usah macem-macem Pak. Gitu. Ada orang detailnya doang haji ya. Sodakoh disebut-sebut Pak. Naudzubillah. Foto. Jelas Pak masalah kematian? Paham? Alhamdulillah. Ketika nanti di hari kiamat sudah selesai semuanya ya, yang meninggal semuanya di seluruh dunia, yang pertama kali dibangkitkan yaitu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun malaikat Jibril, diperintahkan sama Allah dibangkitkan malaikat Jibril, wahai Jibril cari Muhammad. Belum ketemu tuh Nabi. Akhirnya laporan sama Allah, letaknya di mana ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu Rasulullah bertanya, ayo yaumin ya Jibril, ini adalah hari kebangkitan wahai Rasul. Apakah Rasul menanyakan istrinya, menanyakan anaknya yang tercinta? Enggak. Rasul aina ummati, aina ummati ya Jibril, di mana umatku? Kita nggak pernah ketemu Pak sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau cinta pada umatnya. Beliau dulu pernah berkurban dengan satu hewan kurban domba untuk seluruh umatnya. Kita pernah nggak ingat berkorban ya, untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, boro-boro Pak ya. Iya. Tuh saking cintanya Nabi pada kita ya. Pada saat meninggal di hari kebangkitan, hari kiamat kubro, dibangkitkan oleh Allah, yang ditanyakan pada malaikat Jibril adalah umatnya. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kita Pak ya dikumpulkan di surganya Allah, dipertemukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya. Baiklah, itu saja, tidak panjang lebar dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau lebar-lebar kasihan bapak-bapak, kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.